Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anak yang saya cintai, hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penyakit hati, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan yang seumuran dengan kita, dan dengan orang yang lebih muda daripada kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghargai atau menghormati orang tua. Sebelumnya, siapa sebetulnya orang tua? Orang tua itu dibagi menjadi yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang dengan adanya mereka kita ada di dunia ini. Yang kedua, orang yang mengajarkan sesuatu kebaikan kepada kita atau yang kita kenal dengan guru. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan anaknya menjadi teman hidup kita atau yang kita sebut dengan mertua. Tetapi di sini yang namanya orang tua secara umum adalah orang yang usianya lebih tua daripada kita. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya menghargai orang tua atau etika bergaul dengan orang yang lebih tua daripada kita, ayo kita saksikan tayangan berikut ini. Mantap sapek. Lah. Mantap sapek. Mana lah? Maniak. Sapek. Wan. Apa sih? Wan. Tanggung kelemelan. Tulung, bapak penginum. Kok si Pak Emelan kayak itu gengko di toko repes anu kabeh dua kabeh. Belat, Wan. Lah, Wan dasar. Sapek banget. Angel. Ya Allah. Pripun, Pak? Ya Allah, Bapak. Sar, sholat, Sar. Iya, sampun. Bapak tolong, Sar, jebutna. Maaf, Wedang, Bapak. Oke, Pak. Kuwe anak saya kan, Emelan ya. Ya, semua jebutna, Sar. Iki, Pak. Monggo diombe. Bisa. Napa malih, Pak? Sudah diusahakan. Wis besar kan. Sekolah mana harus awan kok piye? Sapek. Nggih, Pak. Sekolah. Won, honor sekolah. Lah, tahu nemu lemelan enak-enak ya. Wis awan, Won. Wis awan. Cepet sih Pak. Kayak kiki sebab mamane mati di siti. Bapak rewel. Astagfirullahaladzim. Emelan dia. Terus lah, mangkat. Wis mana mangkat. Wah, kau sih. Rapi. Iya, Pak. Sampeyan masker pun di Mas. Kagorang masker. Ora. Kamu udah lawang ini. Pimpin sih Won, lagi kena apa maksudnya? Lawak positif di sasaran. Kayak kita capek guys, ada no api kan ngarep bapaknya tuh. Lok Won. Takoni wis. Menang. Ini mau kados niku, Mas. Pripun nggih? Bapak nggih yang sepa, udah dihormati, dihargai, dan dimuliakan. Suka ngomong apa kok orang ngerti be. Wis Won.
Atau kita ngajar jadi but. Asal orang salah kucing salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak lupa nggak pakai masker. Ngopi, ngopi. Apa kabar kalian pagi ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Dapat nasib semua emang keluar dan masuk di suatu tempat dan dapat menandai amal karena yang sudah direk. Bon, kamu lagi ngapain? Bener. Terus ini apa? Pak. Kapasitas. Nah, bagaimana tayangannya? Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, tentu saja kalian bisa memilih. Kalian mau menjadi Kliwon, apa mau menjadi Aisar? Ya, pilihannya ada di tangan kalian semuanya. Anak-anak semuanya, etika bergaul dengan orang tua itu dalam agama kita sudah diatur dengan jelas ya. Dalam Al-Quran kita sudah diajarkan untuk selalu sopan dan santun kepada kedua orang tua kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Arahan orang tua selagi itu baik, kita dengarkan. Kalau arahannya tidak baik, kita boleh menolak dengan halus. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Kalau orang tua dalam keadaan duduk, maka kita tidak boleh berdiri. Jadi, kita berdiri ketika orang tua berdiri. Tidak berjalan di depan orang tua. Etikanya, ketika ada orang tua berjalan, kita tidak boleh mendahulunya. Bagaimana kalau seandainya kita sudah sangat gugup dan saya harus buru-buru, maka kita meminta izin kepada beliau untuk bisa berjalan terlebih dahulu di depan mereka atau di depan beliau. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Tuhan juga. Marahnya orang tua adalah marahnya Tuhan juga. Kalimat itu sudah sangat kita hafal, sudah sangat kalian hafal. Dan tentu saja seharusnya kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah kita menyakiti kedua orang tua kita. Jangan pernah kita berkata lebih keras daripada perkataannya orang tua kita. Kita harus menjaga perasaan mereka. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Kita harus selalu bersikap rendah hati kepada orang tua. Bukan hanya kepada kedua orang tua kita, bukan hanya kepada guru-guru kita saja, tetapi juga kepada orang yang lebih tua daripada kita, siapapun mereka. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua kita. Kita jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan orang tua kita, karena kita nggak bisa menghitung kebaikan orang tua yang sudah mereka lakukan kepada kita, mulai dari kita dalam kandungan sampai kita dewasa. Kita tidak pernah bisa menghitung-hitung kebaikan mereka. Oleh karena itu, ya hendaknya kita nggak usah untuk kebaikan mereka, membanding-bandingkan dengan orang tua yang lainnya. Kemudian, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Selalulah tersenyum di depan orang tua. Punya uang, tidak punya uang, sama aja. Jadi tidak ada muka sedih, tidak ada muka duka yang kita tunjukkan kepada orang tua kita. Adanya bahagia. Tersenyumlah di depan orang tua kita. Karena ketika kita menunjukkan kebahagiaan, ketika itulah juga orang tua mendoakan kebahagiaan buat kita. Yang terakhir, sebelum pergi, kita harus meminta izin kepada orang tua dulu. Biasakan anak-anakku semuanya, sebelum kalian pergi meninggalkan rumah, entah itu mau ke sekolah, entah itu mau kemana aja, hendaknya kalian meminta izin kepada kedua orang tua kalian. Nah, itu adalah 8 hal yang perlu kita lakukan kepada orang tua kita. Selanjutnya, bagaimana akhlak terhadap guru-guru kita?
Yang pertama, ketika kita berada di kelas, ketika kita berhadapan dengan guru kita, hendaknya kita meminta izin ketika hendak bertanya. Jadi ketika guru sedang berbicara di depan kelas, kita tidak serta-merta langsung ngomong begitu aja tanpa meminta izin kepada guru. Jadi kalau kita mau bicara, kita mau memberi saran, kita mau bertanya, kita izin bertanya dulu. Ya, jadi tidak memutus perkataan guru kita, tidak memotong perkataan guru kita. Yang kedua, menundukkan kepala. Hendaknya kita menundukkan kepala di depan guru kita, tidak menengadahkan kepala atau berlaku sombong di depan guru. Karena menghormati guru bukan hanya saja menghormati guru, tetapi juga menghormati ilmu yang diajarkannya. Semoga dengan seperti itu ilmu kita menjadi manfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada guru-guru kita. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada guru kita. Bagaimanapun keadaan guru kita, bagaimanapun perilaku guru kita, tetaplah berbaik sangka. Kalau ada keburukan-keburukan yang memang beliau lakukan, karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa, maka hendaknya jangan kita tiru. Tetapi kita tidak boleh berburuk sangka kepada guru-guru kita. Nah, anak-anak semua, setelah kalian tadi melihat penayangan tadi, bagaimana dengan contoh berikut ini? Apa pendapat kalian tentang contoh berikut? Jelangkung bang. Ya, baik. Setelah kalian melihat contoh tadi, tentunya kalian sudah bisa menerjemahkan, kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana cara kita berbuat baik atau berakhlak atau bergaul atau beretika kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kalian sudah bisa menyimpulkannya sendiri. Nah, di sini Ibu kepengen membuka peluang kepada kalian semua untuk memberikan komentar, untuk memberikan pendapat kalian. Seharusnya kita harus bersikap seperti apa kepada orang tua? Seharusnya kita harus bersikap seperti apa kepada orang tua? Kita menutup mata untuk segala keburukan, artinya kita mutlak harus menuruti semua keinginan orang tua, atau hanya mematuhi perintah yang baik-baik saja. Oke, pendapat kalian silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Alakum minkum, apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.